Suratul Anfal. Surat Al-Anfal. Madaniyatun. Masuk kategori surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu surat yang turun kepada Nabi setelah hijrah. Ada istilah Makkiyah, ada istilah Madaniyah. Kalau Makkiyah turun setelah hijrah, kalau Madaniyah yang turun sebelum hijrah. Saya sering sampaikan istilah Makkiyah atau Madaniyah itu tidak berkaitan dengan apa? Tempat turun, tapi hubungannya dengan waktu turun. Jadi nanti definisi Makkiyah dan Madaniyah itu bukan begini. Makkiyah yang turun di Mekah, Madaniyah yang turun di Madinah, bukan begitu pengertian. Tapi Makkiyah yang turun kepada Nabi sebelum hijrah, Madaniyah yang turun kepada Nabi setelah hijrah, baik di Madinah ataupun bukan di Madinah. Itu namanya ayat Madaniyah. Karena nanti ada model ayat yang turun kepada Nabi di Mekah, tapi oleh para ulama dikategorikan sebagai ayat Madaniyah. Padahal turunnya di Mekah. Kenapa? Karena walaupun turunnya di Mekah, tapi ayat itu turunnya setelah hijrah. Contoh dengan ayat suara ayat katilu surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ulama sepakat bahwa ayat ini turunnya di Mekah berdasarkan informasi yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab bahwa ayat ketiga surat Al-Maidah itu turun kepada Nabi di hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah ketika Nabi sedang wukuf di Arafah. Nah, jadi turunnya ketika Nabi sedang melaksanakan haji wada. Kalau Arafah di mana? Mekah, Madinah? Mekah. Nah, tapi walaupun ayat itu turunnya di Mekah, tapi karena waktu turunnya setelah hijrah, maka ulama menyebutnya sebagai ayat Madaniyah. Jumlah ayatnya 75 ayat. Nah, menurut sebagian ulama semuanya turun setelah hijrah atau masuk kategori Madaniyah. Ada juga sebagian yang mengecualikan. Ada yang menyebutkan satu dikecualikan dari 75 ayat itu adalah ayat ke-64 konon. Yang mana ayat ke-64 teh? Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, hasbukallah, cukuplah buatmu Allah. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan siapa saja orang-orang mukmin yang mengikutimu. Konon ayat ini turun berkaitan dengan masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab. Itu ada yang mengecualikan ayat 64 karena ayat ini berkaitan dengan peristiwa masuk Islamnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islamnya di mana? Di Makkah sebelum hijrah. Maka ada yang berpendapat dikecualikan ayat itu. Ada juga yang mengecualikannya adalah ayat 30. Ayat 30, Andre ya, ayat 30. Ayatnya yang mana?
Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingat ketika orang-orang kafir dulu terus berusaha untuk membuat tipu daya kepadamu, melakukan makar, menyiapkan berbagai macam rencana-rencana jahat, dari mulai yaqtuluka ingin membunuh, yusbituka ingin memenjarakanmu, au yaqtuluka atau ingin membunuhmu, au yukhrijuka atau ingin mengusirmu, wa yamkuruna dan terus mereka melakukan makar, rencana-rencana jahat itu kepadamu. Wa yamkurullah, tapi Allah pun sudah menyiapkan makarnya. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baiknya pembuat makar. Nah itu ada juga sebagian ulama yang mengecualikan ayat selain ayat madaniyah, berarti ayat makkiyah itu adalah ayat ke-30. Kenapa? Alasannya karena memang ayat itu berbicara tentang sikap orang-orang Mekah dulu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menjelang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Mekah waktu itu berusaha keras ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang menyebutkan bukan hanya ayat 30 itu, tapi sampai 5 ayat setelahnya. Berarti sampai ayat 35 itu. Wa ma kana salatuhum indal baiti ila mukau wa tasdiyah fadukul adab bima kuntum takfurun, dan tidaklah salat yang mereka lakukan selama ini di Baitullah. Dan maksud salat di Baitullah waktu itu adalah kebiasaan orang-orang kafir Quraisy yang melakukan tawaf ya. Jadi tawaf itu di mana salat, atau salat di sini di mana tawafnya. Kebiasaan mereka beribadah mengelilingi Ka'bah alias tawaf itu, kata Allah, tidaklah tawaf yang mereka lakukan itu ila muka wa tasdiyah, kecuali sambil bersiul dan bertepuk tangan. Nah, jadi memang ayat-ayat itu ayat 30 sampai ayat 35 memang itu berbicara tentang orang-orang kafir di Mekah. Tapi ada juga yang berpendapat walaupun beberapa ayat tadi berbicara tentang sikap orang-orang Mekah, ayat 64 tentang sahabat Umar bin Khattab, ayat 30 sampai 35 misalnya bercerita isi kandungan ayat itu tentang bagaimana sikap orang-orang kafir Mekah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi katanya, menurut pendapat yang terakhir, tapi katanya itu tidak berarti atau tidak mestinya surat Al-Anfal itu dikecualikan sebagian ayatnya sebagai ayat makkiyah. Bisa saja semuanya ayat madaniyah tetap ya. Bisa saja semuanya ayat madaniyah tetap. Atau ayat tadi juga bisa jadi turun setelah Nabi hijrah. Tapi kemudian oleh Allah diungkap cerita itu tentang Umar, cerita tentang bagaimana sikap orang-orang kafir Quraisy, karena bahasanya wais. Dan ingat, kalau kita baca Quran wais itu, maka mananya wazkur id gitu. Dan ingatlah id ketika. Kalau disuruh ingat, berarti tentang peristiwa yang sudah atau yang belum atau yang akan? Yang sudah terjadi. Jadi Nabi sudah hijrah ke Madinah bisa jadi. Nabi sudah hijrah ke Madinah bisa jadi. Tapi oleh Allah diingatkan peristiwa ketika Nabi sedang dakwah di Mekah. Wadkur id yamkuru bikal ladina kafaru. Muhammad ingat tuh dulu ketika orang-orang kafir Quraisy pernah membuat makar, membuat rencana jahat kepadamu. Nah, jadi Nabi diingatkan. Tujuannya apa? Untuk mengambil pelajaran. Kan biasanya kalau bercerita tentang kisah masa lalu, tentang sejarah, tujuannya adalah untuk mengambil pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Dari kisah orang-orang terdahulu itu ada ibrah, ada pelajaran yang bisa diambil bagi orang-orang yang berakal, yang berpikir waras, yang berakal, yang berpikir cerdas.
Di dalam banyak ayat kan sama. Wa id ta'adzana rabbukum. Maksudnya apa? Waskur, dan ingat id ta'adzana rabbukum. Ketika Allah Tuhan menyampaikan sebuah peringatan penting, atau wa iz qala Musa liqaumihi waskur, dan ingat iz qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa berkata kepada kaum. Jadi kita suruh diingat. Nah itu ya. Sebagian ulama ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa surat Al-Anfal sebanyak berapa ayat? 75 ayat ini adalah masuk kategori ayat Madaniyah atau surat Madaniyah, yaitu surat yang turun kepada Nabi setelah hijrah. Ada juga yang mengecualikannya beberapa ayat, 64 ayat 30 ada sampai 35. Terlepas dari perbedaan itu, tapi ya umumnya ayat ini adalah masuk kategori ayat Madaniyah. Jadi ayat yang turun kepada Nabi setelah hijrah. Konon turunnya adalah sekitar tahun kedua hijrah. Sekitar tahun kedua hijrah. Setelah turunnya ayat-ayatnya surat Al-Baqarah. Dan ini secara tertib turunnya surat. Secara tertib turunnya surat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka surat Al-Anfal itu adalah surat yang turun di urutan ke-89 itu. Jadi surat Al-Anfal itu surat yang turun kepada Nabi, konon menurut sebuah riwayat itu di urutan ke-89 setelah turunnya ayat-ayat surat Al-Baqarah. Padahal di mushaf ini tertera sebagai ayat di nomor keberapa? Ke-8. Di mushaf nomor 8 ya teh. Padahal aslinya ketika turun kepada Nabi itu adalah setelah surat Al-Baqarah. Padahal sebelum Al-Anfal apa tuh? Al-A'raf. Jadi turunnya setelah ayat-ayat Al-Baqarah, kemudian itu diurutan ke 89. Tapi di mushaf jadi ayat surat ke-8. Kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu ya? Kenapa? Nah, ini sering disampaikan. Sering disampaikan juga pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentang perbedaan tertib susunan surat di dalam mushaf dengan tertibnya turunnya ayat dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama periode dakwah di Mekah dan Madinah kurang lebih 23 tahun. Seperti kenapa ya yang pertama turun itu surat Al-Alaq, tapi di mushaf bukan Al-Alaq yang pertama, tapi surat Al-Fatihah. Nah karena sebetulnya susunan surat, tertib susunan surat yang ada di mushaf seperti ini, dari surat pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, terus Ali Imran, An-Nisa, dan terakhir sampai surat An-Nas sebanyak 114 surat, 30 juz, 6236 ayat. Maka ayat dengan tertib seperti yang bisa kita temukan di mushaf itu, tapi aslinya memang Al-Quran sudah begitu dari sononya. Geus kitu ti dituna eta. Di mana ti dituna teh? Tuh fi lauhil mahfuz. Bal huwa Qur'anum Majidun fi lauhim mahfuz. Tadi lauh mahfuz tos kieu Qur'an teh. Nah, tapi ketika turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam periode kurang lebih 23 tahunan, selama dakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun dan di Madinah 10 tahun, maka Quran turun secara berangsur-angsur, bertahap, sebagian demi sebagian. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Gitu. Wa Qur'anan faraqnahu, dan Quran itu kami dipisah-pisah. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin,
supaya kamu bisa membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan. Surat apa itu teh? Surat Al-Furqan. Ya. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Maaf, bukan Al-Furqan. Al-Isra. Al-Isra surat ke berapa? 17. Ayat ke berapa? 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an itu faraqnahu, kami bagi-bagi, kami pisah-pisah. Maksudnya apa? Diturunkannya tidak sekaligus. Kan nanti orang-orang kafir bertanya tuh, atau ngomong, nah ini baru surat Al-Furqan ya. Orang-orang kafir itu ada yang ngomong, wa qala alladziina kafaru laula nuzila hadzal qur'anu laula nuzila alaihi al-qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Itu ayat 31. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah, kenapa tidak Al-Qur'an itu diturunkan kepadanya jumlatan wahidah, sekaligus we kabeh sekalian itu. Kunaon mereka kudu sapotong-sapotong? Kenapa mesti sebagian? Kata Allah, kadzalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Nah, kami demikianlah kami melakukannya. Karena apa? Linusabbita bihi fuadak, supaya Al-Qur'an itu bisa kuat, bisa teguh ya, bisa mantap ya. Ketika sampai kepadamu kemudian ya, diterima oleh kamu, dibaca oleh kamu, kemudian tetap dalam ingatanmu ya. Jadi mutkin lagi itu. Linusabbita bihi fuadaka itu supaya lebih mutkin itu ya. Jadi ketika Al-Qur'an disampaikan kepada Nabi Muhammad secara berangsur untuk sekaligus sebanyak 30 juz, supaya apa? Supaya Nabi tidak merasa berat ketika menerima Al-Qur'an itu. Karena ketika Nabi menerima Al-Qur'an kan tidak ditulis oleh Nabi ya. Langsung dihafal ala qalbika, tuh masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam memorinya, masuk ke dalam ingatannya, dibacakan oleh malaikat Jibril. Lamun sekaligus kemudal gitu bisa mentalnya, tak sedikit-sedikit. Warattalnahu tartila, dan kami membacakannya secara tartil. Kan kamu juga sama ya, baca Quran, menghafal Quran sekaligus 30 juz sekali duduk. Kan kalau ya itu. Dan itu mual mungkin. Yang apalagi seetik ya. 5 baris setiap hari itu. Setiap hari 5 baris, maka seminggu dapat 1 lembar. Sedikit-sedikit. Kenapa sedikit-sedikit? Ya sama seperti ketika Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad SAW, sedikit-sedikit. Nah, kalau di surat Al-Isra tadi ayat berapa tuh? 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan kami pisahkan bagian-bagian Al-Qur'an itu, maksudnya apa? Ketika diturunkan kepada Nabi tidak jumlatan wahidah seperti surat Al-Furqan tadi. Tidak sekaligus itu digebrokkan langsung. Faraqnahu untuk apa? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin, supaya kamu membacakannya kepada manusia, kepada orang-orang, baik itu kepada sahabat-sahabatmu yang telah beriman kepadamu atau kepada orang-orang kafir Quraisy yang belum beriman kepadamu. Nah, dibacakannya supaya perlahan-lahan.
wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Quran itu tanzil. Apa tanzil itu? Tanzil itu turun secara berangsur-angsur. Tanzil itu turun secara bertahap. Nah, nanti antum semua akan menemukan dalam Quran ketika Allah mengungkap proses turunnya Al-Quran itu, satu dengan kata inzal, yang kedua dengan kata tanzil. Kalau inzal fi'il madinya apa? If'alan. Inzalan fi'il madinya apa? Anzala yunzilu inzalan. Kalau tanzil fi'il madinya apa? Nazala yunazzilu tanzilan. Nah, nanti kamu akan temukan di Quran proses turunnya Al-Quran ya, dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Quran yang sampai kepada Nabi itu Allah ungkap dengan bahasa inzal, dengan bahasa tanzil. Ada kata anzala, ada kata nazzala, ada kata anzalna, ada kata nazzalna. Ya, ada ya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah kalau surat Ad-Dukhan. Kalau Al-Baqarah 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Anzalna unzila. Apa arti anzalnahu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan kemuliaan. Anzalnahu itu kami menurunkan. Ada juga kata nazzalna, itu nazzala ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran ini sebagai dzikra. Wa inna lahu lahafidun, dan kami pun yang menjaganya. Nah, disebutlah di situ mah nazzal. Atau di surat Al-Isra tadi, Al-Furqan, Al-Isra ya. Ya, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan kami pisah-pisahkan Quran itu surat demi surat, bagian demi bagian, dan kami pisahkan seperti itu untuk apa? Litaqra'ahu 'alan nas, supaya kamu nanti membacakannya kepada manusia itu 'ala muksin, secara perlahan-lahan, saeutik-saeutik ya, henteu kurusuhan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami telah menurunkan Al-Quran itu tanzil. Ya. Apa tanzil itu? Nah, tadi tanzil itu artinya turun secara berangsur-angsur. Kalau inzal itu turun sekaligus. Paham? Jadi ada kata inzal, ada kata tanzil. Kalau inzal turunnya sekaligus, kalau tanzil berangsur-angsur. Nah, makanya ketika inna nahnu nazzalna dzikra, inna anzalnahu fi lailatul qadar, atau syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam kemuliaan. Malam kemuliaan teh di bulan naon eta teh? Nah, para ulama sepakat itu bulan Ramadan. Nanti rujukannya adalah surat Al-Baqarah juga. Syahrul Ramadan alladzi unzila. Nah, bahasanya anzalna unzila. Artinya apa? Ketika Al-Quran yang turun di malam kemuliaan di bulan Ramadan itu adalah Al-Quran turunnya
Tadi Unzila turunnya sakumaha? Sekaligus semua. 30 juz itu. Nah, jadi nanti kata para ulama, proses turunnya Al-Quran kepada Nabi itu ada turun sekaligus, ada turun secara bertahap. Kayak jenak kumaha, enggak turun sekaligus, tapi turun secara bertahap. Nah, turun sekaligus itu adalah dari Lauhil Mahfuz kepada Jibril. Al-Quran dari Lauhil Mahfuz kepada malaikat Jibril itu anzalnahu fi lailatul qadr. Turun sekaligus dari Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu tanzil bertahap. Paham dong? Nah, jadi tadi ini bisa menjadi pertanyaan. Kenapa Quran kok yang turun itu pertama surat Al-Alaq, tapi di mushaf yang pertama bukan Al-Alaq, tapi surat Al-Fatihah. Seperti ini ya. Al-Anfal itu ditertib surat ayat ke-8. Maaf, surat ke-8 setelah Al-A'raf. Padahal tertib turunnya dulu kepada Nabi itu adalah surat ke-89 pada tahun kedua Hijrah setelah turunnya ayat-ayat surat Al-Baqarah. Tapi kenapa di mushaf jadi nomor 8? Dan setelah Al-A'raf bukan setelah surat Al-Baqarah? Jawabannya adalah tertib surat di mushaf itu adalah tauqifi. Tauqifi teh naon? Tauqifi teh kumaha dituna, geus dituna kitu ti Allah kitu ti Lauhil Mahfuz. Jadi ti Lauhil Mahfuz Quran teh geus kieu, geus kieu. 30 juz, 114 surat dengan susunan tertib dan surat dan ayat seperti dalam mushaf geus dituna kitu. Nah, nuki eta Quran seperti itu diturunkan kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, turunnya di Lauhil Mahfuz dari Allah kepada malaikat Jibril itu namanya inzal. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, turun sekaligus dari Jibril kepada Nabi Muhammad itu bertahap, namanya tanzil. Wa nazzalnahu tanzila, turunnya bertahap selama kurang lebih berapa tahun? 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Makanya tadi ada istilah ayat-ayat surat Makkiyah, ada ayat-ayat atau surat Madaniyah. Bahkan nanti ada yang menghitung waktu pasti seperti tarikh dalam Syekh Khutoribik dalam kitab tarikh tasrinya menyebutkan turunnya Al-Quran kepada Nabi dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir itu dalam hitungan waktu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari itu. Kata siapa? Khutoribik dalam kitab apa? Tarikh Tasri disebut. Jadi turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahap itu, tanzil itu ya. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, kemudian dibulutkeun ya. Jadi kurang lebih 23 tahun. Nah, itu kembali ya. Kembali tertib susunan surat. Nah, jadi Al-Anfal kembali. Al-Anfal adalah surat ke-8 menurut tertib susunan surat di dalam mushaf yang kita temukan hari ini. Padahal turunnya dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di urutan ke-89 dan turun setelah surat Al-Baqarah atau ayat-ayat di surat Al-Baqarah. Al-Anfal itu artinya apa? Ya, harta rampasan perang. Nah, kenapa disebut Al-Anfal nama surat ini? Itu diambil dari ayat pertama tadi. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad 'anil anfal, tentang
Anfal. Nah itu penamaan surat Al-Anfal dan diambil dari kata anfal di sini. Anfal itu apa? Tadi rampasan. Kata anfal sendiri itu terambil asalnya dari kata an-naflu. An-nafal. Nah nafal teh? An-nafal. Nafal teh apa? Nafal teh nempelnya. Anafal itu artinya adalah kelebihan. Kelebihan. Leuwihna anafal itu, ya. Jadi anafal itu leuwih. Nanti dari kata anafal ada nafilah, ya. Ada nafilah. Ada apa nafilah teh? Salat nafilah. Ya. Nafilah itu apa? Masa nggak tahu nafilah? Salat nafilah. Nafilah itu sunat. Sama dengan mandub, sama dengan mustahab, sama dengan tatawwu. Nafilah. Salat sunat kenapa disebut nafilah? Sebab salat itu kelebihan, ya. Lelewihan tina salat wajib dan wajib mah masa opat. Nu wajib mah 5. Leuwih na tinu 5 disebutnya nafilah, sunat. Tambahan. Nah, makanya di bab salat tahajud itu surat Al-Isra ya. Ayat berapa? 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjat bih, maka tahajudlah kamu. Apa tahajud teh? Bahasa kita mah lilir, ya. Lilir teh lamun bahasa Indonesia naon? Mengorejat sedikit. Nah, gitu. Jadi tidur itu jangan terlalu pulas, ya. Jam 2, jam 3 itu bangun, kayak gitu. Itu namanya tahajud. Bangun setelah tidur atau bangun di tengah-tengah tidur. Terbangun ketika tidur. Nah, itu namanya tahajud. Lilir. Nah, jadi waktu-waktu malam yang kalian gunakan untuk tidur itu jangan full dipakai tidur semua. Cobalah tengah malam atau akhir malam tahajud. Apa tahajud itu? Bangun. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat malam, dan sholat itu adalah nafilah talakan, akan menjadi amal tambahan buatmu. Jadi sholat sunat. Asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmudan. Mudah-mudahan dengan sholat tahajud itu kamu nanti akan ditempatkan dalam makom yang terpuji. Nah, itu al-anfal, kata an-nafal, lebih, kelebihan. Atau bisa juga dalam bahasa kita mah bonus, ya, artinya lelewihan. Nah, kenapa harta rampasan perang disebut anfal? Karena eta teh bonus. Bonus. Jadi harta rampasan perang itu adalah bonus. Bonus tina naon? Tina perang. Kenapa disebut bonus, kelebihan? Karena anfal itu bagi mujahid, bagi para pejuang, bagi para tentara yang berangkat ke medan perang dan bertempur dengan musuh sampai nanti bisa mengalahkan musuh, gitu. Sampai nanti ada yang terbunuh atau mungkin mereka takut dibunuh nanti kocar-kacir, kemudian meninggalkan harta yang mereka miliki, gitu. Nah, itu bonus bagi siapa? Bagi tentara, bagi para mujahid. Boleh diambil. Itu hak mereka. Dan itu adalah bonus. Kenapa disebut bonus? Karena etamah lain tujuan utama kalian berperang. Jadi maksudnya begini, kalau kamu berangkat ke medan perang, niat berjihad di jalan Allah untuk memperjuangkan agama Allah, tujuan utamanya bukan untuk dapat ghanimah itu.
Bukan untuk dapat harta rampasan perang itu. Tapi tujuan kalian berperang adalah demi Allah, demi membela agama Allah, demi menegakkan kalimat Allah, kalimatillah. Itu tujuan perang itu seperti itu. Sebab nanti kalau orang berperang tujuannya untuk mencari ghanimah, itu adalah orang-orang munafik. Kan begitu? Orang munafik suka perang? Suka perang. Itu nanti bisa dibaca di surat Al-Fat ya. Di surat Al-Fat ayat ke-11, 12, terus di ayat ke-15 itu ada. Saya qulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa aluna fastaghfir lana. Akan berkata kepada engkau Muhammad, siapa itu orang-orang yang duduk di belakangmu disuruh berperang, mereka enggak mau perang. Apa yang akan mereka katakan? Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Wahai Rasulullah, tolong mintakan ampun kami kepada Allah karena hari ini kami tidak bisa ikut berperang bersama engkau seperti biasa. Kenapa? Ya, sekarang kami itu lagi sibuk banyak urusan, ngurus harta, ngurus keluarga. Kata Allah, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata seperti itu di lidahnya saja, di hatinya mereka tidak berkata seperti itu. Artinya apa? Ketika orang-orang yang duduk diajak berperang oleh Nabi tidak mau berangkat ke medan perang, alasan sebenarnya bukan karena mereka sibuk, bukan. Tapi apa? Karena mereka takut kalah perang waktu itu. Bagi orang-orang munafik, kalau perang mengalami kekalahan itu kerugian besar. Perang eleh rugi ya. Kenapa rugi? Capek-capek orang perang eleh mah mau menang ghanimah. Nah gitu. Karena tujuan orang munafik ketika mereka berperang bukan untuk berjuang, tapi hanya ingin mencari ghanimah. Sugana cenah kabagian ghanimahnya. Ek dengan komisi na eta. Tujuan perang itu seperti itu. Nah, makanya Allah katakan yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Nah, makanya di ayat ke-15 tuh. Ayat ke-15 masih surat Al-Fat, ayat ke-15. Saya qulu lakal mukhallafun idan talaqtum ila maghanima lita'khuduha daruna nattabi'kum. Muhammad, nanti akan ada yang berkata kepada engkau, siapa itu orang-orang yang kemarin ketika kamu ajak perang mereka tidak mau dan alasannya kami sedang sibuk mengurus harta dan keluarga, padahal itu bukan alasan sebenarnya gitu. Tapi karena takut kalah tadi ya. Nah, apa yang akan mereka katakan? Nah, sekarang mah beda. Kalau kemarin mah wayana cenah kami tidak bisa ikut berperang pamintakeun hampura we ka Allah cenah. Nah, ayeuna mah kenapa? Yang mereka bilang idan talaqtum ila maghanima litakhuduha daruna natabikum. Hei, apabila kamu nanti mau berangkat ke medan perang, daruna, tungguan atulah kami ya. Kami mau milu ya. Kami ingin ikut. Daruna natabikum, kami ingin ikut bersama kamu. Nah, pertanyaannya, kenapa kemarin diajak perang enggak mau? Sekarang mah enggak diajak juga? Pengen ikut. Nah, sabab kamarin mah diajak perang gak mau teh sinene ari ayeuna mah pasti akan menang. Jadi orang-orang munafik ayat ke-15 surat Al-Fat itu, orang munafik tahu ketika kaum muslimin Rasul dan para sahabat mau berangkat ke medan perang, itu tahu perang ayeuna mah pasti menang. Dan para ahli tafsir mengatakan ayat ke-15 surat Al-Fat turun itu berkaitan dengan peristiwa perang Khaybar. Ya. Perang Khaybar yang terjadi tahun ke berapa tuh? 4 Hijriah kalau nggak salah, setelah perang Uhud itu. Perang Khaybar. Di perang Khaybar itu umat Islam sudah bahasa kita mah di atas kertas ya, geus garansi lah pemenangan. Dan ghanimah yang akan dibawa oleh kaum muslimin pasukan umat Islam sangat banyak sekali di Khaybar itu. Makanya medan perang Khaybar di surat Al-Fat ayat ke-15 disebutnya maghanim. Idan talaqtum ila maghanim. Apabila kamu berangkat ke medan perang tuh. Kenapa medan perang disebut maghanim? Maghanim itu jamak dari kata magnam. Magnam itu dari kata ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Magnam itu tempat isi makan ya, isi makan, tempat berkumpulnya harta rampasan perang. Maghanim itu kalimatnya jamak. Artinya apa? Harta rampasan perang yang ada di Khaybar waktu itu sangat banyak sekali. Ya.
Sangat banyak sekali. Orang-orang munafik tahu kalau kita nggak ikut perang nanti kita tidak akan kebagian ghanimah. Nah, ayeuna mah kudu milu perang teh. Nah, itu orang munafik mah ya. Jadi orang munafik lamun perang teh hayang neangan ghanimahna wungkul. Nah, bagi pejuang sejati, bagi mujahid sejati, ketika mereka berangkat ke medan perang bukan untuk cari ghanimah, tapi mereka berperang itu demi memperjuangkan Islam. Menang ghanimah mah eta mah bonus. Nah, itu namanya an-nafl, al-anfal. Nah, jadi kenapa ya, ghanimah harta rampasan perang disebut anfal? Karena sejatinya rampasan perang itu bonus bagi para pejuang, bukan tujuan utama mereka berperang. Eta mah bonus di Allah. Ya. Tah, ya perang ganjaranna naon? Surga. Tadi dunia anjeun menang bonus naon? Ghanimah. Gitu. Paham? Nah, gitu ya disebut anfal kayak gitu. Nanti ada yang menyebutkan anfal dengan ghanimah itu sama, ghanimah teh anfal. Ada yang menyebutkan anfal dengan ghanimah berbeda. Jadi kalau anfal mah didapat dengan kudu perang heula, ada yang mengatakan di tengah peperangan geus menang atau sampai harus selesai berperang. Nah, gitu. Ada juga nanti fai ya. Fai. Ada yang membedakan kalau fai mah didapat tidak dengan cara perang. Henteu perang misalnya diajak perang musuhnya kalah kabur sieun. Nah, ambil we. Itu tidak dengan cara perang. Jadi ghanimah mah harus dengan cara berperang dulu. Ada yang membedakan. Jadi ada anfal, ada ghanimah, ada fai. Fai dengan ghanimah ada yang mengatakan samalah. Ghanimah, fai, anfal sama semuanya. Harta rampasan perang. Ada juga yang membedakan. Kalau fai didapat tidak dengan cara berperang, jadi rek di perangan teh kalah sieun, kabur manten musuh bawaan gitu. Jadi WO nya, di WO. Nah, lamun ghanimah menang hasil KO. Nah itu ya. Nah itu penamaan surat Al-Anfal. Situ dulu ya. Sudah mencorong mentari pagi ini. Itu baru penamaan surat Al-Anfal surat ke-8. Kenapa disebut Anfal, harta rampasan perang? Karena idealnya itu adalah bonus dari Allah buat para pejuang-pejuang Islam. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul adzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.